Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sedang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini, gereja merayakan perayaan Pesta Malaikat Agung. Mari kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah hari ini kita melihat ada perjumpaan, perjumpaan Allah dalam diri Yesus dengan Natanael. Ini hal yang menarik, bahwa setiap perjumpaan selalu memberikan sukacita. Dan tentu perjumpaan antara Yesus dan Natanael adalah perjumpaan antara Allah dan manusia. Dan dalam perjumpaan itu akan selalu dituntut oleh Allah agar manusia mampu untuk mendengarkannya, mengikutinya, dan melaksanakan kehendaknya. Tentu dengan tujuan apa? Tujuan agar kita mampu melihat kemuliaan dan keagungan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita semua merayakan perayaan Pesta Malaikat Agung. Tentu kita sudah tahu, ketika kita merayakan Pesta Malaikat Agung, kita merayakan perayaan Pesta Malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Apa yang mau kita lihat, ya? Apa yang mau kita lihat dalam peristiwa hari ini? Gereja itu senantiasa menegaskan keberadaan para malaikat agung. Dan pada hari ini kita merayakan 3 malaikat agung itu, ya. Dan Gereja Katolik mengajar kita bahwa para malaikat adalah makhluk-makhluk spiritual yang diciptakan dengan intelek dan kehendak. Dan setiap malaikat adalah makhluk surgawi yang unik dan abadi. Itulah ajaran gereja yang dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katoliknya nomor 327 sampai 336. Ya. Dan tentu para malaikat ini, malaikat agung yang kita rayakan hari ini, itu mempunyai fungsi, mempunyai tugas masing-masing. Dan tentu tugas dan fungsi para malaikat ini adalah, tujuan utama adalah dalam pelayanan kepada Yesus. Pelayanan apa yang mereka lakukan? Yaitu mewartakan kabar baik, menyembuhkan sakit dan penyakit, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Kita mengenal malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel adalah malaikat yang membawa kabar sukacita tentang kelahiran Yesus, kita tahu, ya. Dan
Ini sangat menarik bahwa malaikat Gabriel itu adalah malaikat yang mempunyai arti Allah adalah perkasa. Jadi Gabriel namanya artinya Allah yang perkasa. Jadi setiap orang yang bernama Gabriel, ia harus memahami bahwa ia mempunyai arti sebagai Allah adalah perkasa. Dan setiap orang yang mempunyai nama Gabriel punya tugas khusus, yaitu untuk membawa kabar baik, kabar sukacita bagi orang lain. Tapi semua orang adalah dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita Allah. Yang berikut kita juga mengenal malaikat Rafael, ya. Kita juga mengenal malaikat Rafael yang berarti Allah menyembuhkan. Sehingga tugas pelayanan malaikat Rafael adalah ia melakukan tugas pelayanan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya. Itu semua ada di dalam kitab suci, dalam Alkitab. Dan yang terakhir, kita juga mengenal malaikat Mikael, yang berarti dia yang seperti Allah, yang mempunyai tugas untuk membebaskan orang-orang dari penindasan lewat pertempuran dengan iblis. Itu kita bisa baca dalam Wahyu, ya, Wahyu. Dan bahkan malaikat Rafael juga adalah malaikat pelindung bagi orang yang melakukan perjalanan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sangat menarik bahwa ketika kita merayakan peristiwa hari ini, kita mau merayakan misteri cinta Allah, bahwa Allah senantiasa terus menjaga kita dalam kehidupan kita. Ia mengutus para malaikat untuk mendampingi kita, untuk agar kita hidup di dalam kasih Allah, agar kita mampu mewartakan kabar sukacita Allah kepada sesama kita. Saudara-saudari, semoga melalui perayaan hari ini kita semua dipanggil untuk menjadi kabar sukacita bagi sesama, baik dalam pewartaan kita maupun dalam seluruh perilaku hidup kita, agar kehidupan kita itu seturut dengan kehendak Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karir kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.